Saya Safira Muti Atul Hasana Al-Ayubi dengan NIM H01219011 ingin mereview jurnal tentang Comparison of Physicochemical Characteristics of Starch Isolated from Sweet and Grain Sorghum. Yang pertama yaitu pendahuluan. Sorghum kebanyakan dibudidayakan di seluruh dunia. Di daerah beriklim hangat, secara kuantitatif merupakan biji-bijian sereal terpenting kelima di dunia setelah gandum, jagung, beras, dan barley. Biji sorghum terutama digunakan sebagai makanan pokok di daerah tropis dan kadang-kadang sebagai bahan baku minuman beralkohol. Sedangkan jenis yang manis berfungsi sebagai bahan pembuatan sirup pemanis. Menurut El Khalifa dan Bernard tahun 2013 mendefinisikan sorghum manis sebagai salah satu jenis sorghum yang diklasifikasikan menjadi biji-bijian. Dan inti dari sorghum manis bukan dari bijinya tetapi dari batangnya. Varietas sorghum manis kebanyakan berbiji rendah, berat perlonjakan dan hasil gabah, dan ada hubungan negatif yang signifikan antara hasil gabah dan gula batang. Metodenya yaitu pati sorghum diisolasi dari biji sorghum yang dipoles dengan metode protease alkali dengan sedikit modifikasi. Kandungan amilosa atau AC pati menggunakan metode penilaian yodium biru. Pengukuran konsistensi gel pati dilakukan dengan memodifikasi prosedur yang dijelaskan oleh Cagampang et al. Prosedur yang dimodifikasi ini terdiri dari menggabungkan 100 mg pati dengan 0,2 ml indikator biru timol dengan nilai 0,25% dalam 12 cm dikali tabung kultur 13,35 mm berosilasi dalam vortex Gini. Kelarutan air dan kekuatan pembengkakan pati. Pada ST perkawinan kekuatan kembang atau SP dan indeks larutan air atau WSI, pati dilakukan sesuai dengan metode Radosta et al. Tahun 1991 dan Tang et al. Tahun 2004 dengan beberapa modifikasi. Properti termal dari sampel pati ditentukan dengan menggunakan kalorimeter pemindaian diferensial. Percobaan ini dilakukan dalam rangka 3. Struktur kristal pati dipelajari dengan difraktometer sinar X. Sampel disetimbangkan dalam ruang kelembapan relatif jenuh yang berisi akses natrium klorida selama 1 minggu pada suhu kamar dan kondisi gelap. Difraksi sinar X dilakukan pada difraktometer sinar X dengan radiasi tembaga kobalt. Derajat kristalinitas sampel secara kuantitatif diperkirakan mengikuti metode Nara dan Kumia tahun 1983. Rasio area atas atau area puncak dengan total area difraksi diambil sebagai derajat kristalinitas. Kondisi pada 13 cNMR spektrum diukur pada Bruker Avens 500 Solid State NMR spektrometer pada 125,8 MHz dan 500,2 MHz masing-masing. Sampel diukur dalam 4 mm rotor ZRO dengan frekuensi permintalan 8 kHz. Mikrograf elektron atau SEM pati diperoleh dengan mikroskop pemindaian. Sampel pati disuspensikan dalam etanol sebanyak 95% hingga diperoleh suspensi 1% dan dipasang pada potongan aluminium melingkar dengan pita merekat 2 sisi. Kromatografi peresapan gel yaitu pati dengan 10 mg adalah dicampur dalam 5 ml buffer natrium asetat sebanyak 0,1 m pH 4,2 dalam botol kaca 12 ml
dengan batang pengaduk mikro dan dipanaskan dalam penangas air mendidih selama 1 jam, diikuti dengan pendinginan hingga suhu kamar. Pati diperlakukan dengan 13,4 liter dari amilase, 19 per liter sigma produk 7005 selama 36 jam pada 40 derajat Celcius. Data dianalisis menggunakan prosedur analisis of variance atau ANOVA dari SPSS versi 16.0. Variance dianggap pada tingkat signifikan 95%. Berarti dibandingkan dengan menggunakan uji jarak berganda, tidak disandingkan. Tes digunakan untuk membandingkan perbedaan antara min. Hasil dan pembahasannya. Pada kandungan amilosa dan konsistensi gel pati, yaitu amilosa dan amilopektin, penting untuk aplikasi makanan dan bioindustri, karena keduanya memiliki struktur dan sifat fisikokimia yang berbeda. Perbedaan yang signifikan diamati antara varietas yang diuji dan AC dari varietas biji-bijian dengan rata-rata 35,61% nyata lebih tinggi dari varietas manis dengan rata-rata 23,52%. Varietas GL-1 menunjukkan AC tertinggi di antara semua varietas, sedangkan varietas GL-4 menunjukkan AC terendah. Pati dari varietas biji-bijian memiliki AC tertinggi, berkisar dari 34,52% sampai 36,39% dibandingkan dengan varietas manis yang berkisar antara 5,39% sampai 33,50%. Indeks kelarutan air dan pembengkakan. Kemampuan membengkak dalam kelebihan air dan kelarutan pati varietas manis dan biji-bijian menunjukkan perbedaan yang signifikan. Indeks kelarutan air atau WSI untuk semua varietas berkisar antara 10.0 sampai 95,0% dan daya kembang atau SP untuk semua varietas berkisar antara 3,0 sampai 20,0 gram per gram. Di antara varietas biji-bijian, TAT menunjukkan WSI tertinggi dengan nilai 30,0%, sedangkan ARG menunjukkan SP tertinggi dengan nilai 20,07% gram per gram. Tetapi GL-1 menunjukkan nilai terendah untuk WSI dengan nilai 10,0% dan SP dengan nilai 11,22 gram per gram. Di antara varietas manis, GL-4 menunjukkan WSI tertinggi dengan nilai 95,0% dan SP terendah dengan nilai 3,0 gram per gram. Sedangkan GL-14 menunjukkan SP tertinggi dengan nilai 17,0 gram per gram dan ST menunjukkan WSI terendah dengan nilai 15,0%. Pati dengan WSI tertinggi dengan nilai 95,0% diperoleh dari varietas manis GL-4 dan GL-6. Sedangkan nilai WSI terendah dengan nilai 10,0% diperoleh dari varietas biji-bijian GL-1 dan WAD. Pati dengan SP tertinggi diamati dari varietas biji-bijian ARG dan SP terendah diamati dari varietas manis GL-4. Varietas manis menunjukkan WSI tertinggi dibandingkan dengan varietas biji-bijian, sedangkan varietas biji-bijian menunjukkan SP tertinggi dibandingkan dengan varietas manis. WSI dan SP memberikan bukti besarnya interaksi antara rantai pati dalam domain amorf dan kristal seperti yang disebutkan oleh Singh et al. Tahun 2003. Yang ketiga yaitu sifat termal pati. Terdapat perbedaan yang signifikan di antara semua varietas untuk parameter DSC yang diteliti. Untuk
derajat rendah terlihat dari varietas manis dibandingkan dengan varietas biji-bijian. Varietas biji GL-1 menduduki peringkat teratas di antara kebenaran biji untuk ketiga parameter tersebut, dan bahkan untuk varietas manis menunjukkan nilai tertinggi 72,5, 76,15, dan 81,55 derajat Celcius masing-masing. Varietas manis GL-14 menunjukkan nilai terendah dengan nilai 61,5 dan 66,4 derajat Celcius. Sedangkan varietas manis YT menunjukkan nilai paling rendah 47,6 derajat Celcius di antara semua varietas. Di antara varietas manis, GL-4 menunjukkan nilai tertinggi dan dengan nilai 74,35 dan 81,15 derajat Celcius. Sedangkan GL-6 menunjukkan nilai tertinggi untuk 70,3 derajat Celcius. Untuk entalpi gelatinisasi di antara semua varietas manis, GL-6 menunjukkan derajat tertinggi dengan nilai 14,6 Joule per kilogram. Sedangkan varietas manis YT lainnya menunjukkan derajat rendah 7,85 Joule per gram. Sedangkan varietas berbiji memiliki kisaran 12,43 Joule per gram. Untuk GL-1 hingga 13,4 Joule per gram. Untuk WAD yang menunjukkan derajat menengah. Yang keempat yaitu pola kristal pati. Kristal pola pati dan kristalinitas relatif atau FC dihitung dari rasio luas puncak difraksi terhadap total luas difraksi pati dari varietas manis dan biji sorghum yang berbeda. Varietas manis yang diteliti menunjukkan FC tinggi dari varietas biji-bijian. Varietas biji-bijian memiliki kisaran FC 15,000% sampai 16,42%. Sedangkan varietas manis berkisar antara 15,34% sampai 25,14%. Varietas manis GL-4 menunjukkan FC tertinggi yaitu dengan nilai 25,14% di antara semua varietas. Sedangkan varietas biji WAD menunjukkan yang terendah 15,0%. Varietas gelas manis yang dipelajari mencerminkan FC secara signifikan lebih tinggi dari varietas biji-bijian. Kristal pati varietas manis dan biji-bijian dipelajari menggunakan XRD, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pati manis dan gandum sorghum menampilkan pola kristal tipe A seperti yang dijelaskan oleh Zobel tahun 1988. Kisaran RC saat ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Zobel 1988. Ia menyebutkan bahwa derajat kristalinitas butiran pati alami berkisar antara 15 sampai 45%. Yang kelima yaitu sifat morfologi granul pati. Memindai elektron mikroskop atau SEM digunakan untuk mengetahui morfologi pati dari manis dan biji sorghum. SEM untuk butiran pati dari varietas manis dan biji-bijian menunjukkan bentuk poligonal atau bulat tanpa perbedaan bentuk yang jelas di antara keduanya. Hasil ini untuk bentuk butiran pati sesuai dengan yang dilaporkan oleh Ben Moussa et al. Tahun 2006. Dari penelitian ini bahwa ukuran butiran pati varietas manis dipamerkan secara signifikan. Ukurannya lebih besar dibandingkan dengan varietas biji-bijian. Yang keenam yaitu distribusi panjang rantai pati. Hasil dari distribusi panjang rantai untuk pati yang dicabut dari varietas manis dan biji-bijian menggunakan kromatografi permeasi gel atau GPT. Varietas manis dan biji-bijian menunjukkan kromatogram GPT khas dari pati bercabang. Sebuah trimodal puncak untuk panjang rantai distribusi diamati dan ditetapkan sebagai puncak 1, puncak 2, dan puncak 3 masing-masing. Puncak 1 dan puncak 2 masing-masing mengacu pada fraksi amilopektin atau AP
yang mewakili rantai cabang pendek, yaitu rantai A dan B pendek, dan rantai cabang panjang, yaitu rantai B panjang. Sedangkan puncak ketiga mengacu pada fraksi amilosa atau AM. Persentase luas puncak dari kromatografi GPC digunakan untuk membandingkan distribusi berat rantai untuk fraksi AP dan AM. Semua varietas menunjukkan perbedaan yang signifikan. Puncak 1 menunjukkan bahwa rantai pendek adalah kelompok utama dan menunjukkan kisaran dari 36,81 hingga 76,2%. Untuk TAT dan GL6, sedangkan puncak 2 menunjukkan kisaran 11,96% hingga 27,22% untuk GL-14 dan GL-4. Review jurnal kedua yaitu Effects of Water Rate on Photosystem 2, Photosymmetry and its Thermostability in Wheat Plant. Pendahuluannya yaitu tekanan air merupakan salah satu faktor lingkungan yang terpenting dalam menghambat fotosintesis. Penurunan fotosintesis di bawah tekanan air dapat dikaitkan dengan gangguan proses biokimia. Gangguan biokimia proses tidak bertanggung jawab atas CO yang dihambat dua asimilasi. F berpengaruh terhadap interaksi kekeringan dan cahaya terang pada PSII yang telah diteliti secara luas dengan menunjukkan bahwa kekeringan merupakan predisposisi kerusakan fotoinhibitori pada PSII. Cekaman air tidak menunjukkan bahwa EFF dan lain-lain pada fotokimia primer PSII itu meningkatkan termostabilitas PSII, karena untuk lebih lanjut ditunjukkan bahwa peningkatan termostabilitas dapat dikaitkan dengan suatu peningkatan ketahanan O2-min berkembang kompleks dan pusat reaksi ke suhu tinggi. Metodenya yaitu, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pengukuran fluoresensi klorofil. Fluoresensi klorofil diukur pada suhu kamar dengan fluorometer portable. Kemudian fluorometer dihubungkan ke pemegang penjepit daun dengan serat optik trifurkasi dan ke komputer dengan perangkat lunak akuisisi data. Tingkat fluoresensi minimal F0 dengan semua pusat reaksi PSII terbuka diukur dengan mengukur cahaya termodulasi yang SUVV cukup rendah untuk tidak menyebabkan pengaruh variabel yang signifikan. Fluoresensi maksimal level FM dengan semua pusat reaksi PSII tertutup ditentukan oleh pulsa saturasi 0,8 detik pada 8000 milimol M-2S-1 dalam gelap daun yang diadaptasi. Dengan menggunakan parameter fluorensasi yang ditentukan pada daun yang beradaptasi terang dan gelap, perhitungan berikut dibuat. Yang pertama yaitu hasil kuantum maksimal dari fotokimia. Yang kedua, Chou-Consing fotokimia FII Sen. Yang ketiga itu FII efisiensi penangkapan eksitasi oleh pusat reaksi PSII terbuka. Kinetika induksi fluoresensi cepat atau kurva Kautsky diukur dalam daun yang beradaptasi gelap yang tiba-tiba diterangi dengan cahaya merah sedang atau puncak pada 655 nm dari 45 milimol M-2S-1 pada tingkat pengambilan sampel 1000 M.S-1, yaitu untuk menghindari reoksidasi yang tidak sempurna dari kolom plastukionen dalam gelap yang dapat mengakibatkan peningkatan tingkat fluorescensi pada fase daun yang beradaptasi gelap diterangi dengan cahaya merah jauh 3 detik sebelum pengukuran kinetika induksi fluoresensi. Hasil dan pembahasannya yaitu pengaruh tekanan air pada status air, asimilasi CO2 bersih, dan konduktansi stomata 2. Tekanan air diinduksikan secara bertahap pada tanaman gandum dengan menahan air. Tekanan air menurunkan kadar air relatif, rendah daun RWC dan potensi air daun. RWC menurun dari 92,1% pada tanaman disiram dengan baik menjadi 88,3% dan 80,5% dalam air, sedangkan berat tanaman tertekan masing-masing. Demikian, Y menurun
dari 0,56 di tanam yang disiram dengan baik-baik sampai 1,2 dan minim 1,95 fp. Sebab masing-masing pada tanaman yang mengalami stres air sedang dan parah. Tekanan air tidak berpengaruh pada fotokimia primer PSII. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan FF hubungan dalam hasil kuantum maksimal dari fotokimia PSII. Dan dalam kinetika induksi, fluorensi cepat dan meningkatkan transien fluorensi polifasik diamati di antara tanaman yang disiram dengan baik dan yang mengalami stres air, yang menunjukkan bahwa stres air tidak berpengaruh FF dan lain-lain pada fotokimia primer. Namun hasil ini menunjukkan bahwa tekanan air menyebabkan penurunan hasil kuantum transfer elektron PSII. Menunjukkan bahwa tekanan air mengakibatkan modifikasi dalam fotokimia PSII pada daun yang diadaptasi cahaya. Tekanan air meningkatkan termotabilitas PSII. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan adanya antagonisme antara cekaman air dan cekaman panas pada tanaman gandum. Dengan cekaman air meningkatkan ketahanan PSII terhadap cekaman panas. Ditemukan bahwa peningkatan resistensi PSII terhadap tegangan panas pada daun yang mengalami stres air tidak hanya ditentukan pada reaksi kuantum E maksimal FII. Efisiensi fotokimia PSII dalam adaptasi gelap bagian PSII dalam kondisi cahaya itu di bawah fotosintesis kondisi mapan seperti dan PSII ke suhu tinggi. Cekaman air biasanya mengakibatkan penurunan transmisi daun karena penutupan stomata yang umumnya terjadi di bawah tekanan air. Penurunan transpirasi daun seperti itu menyebabkan peningkatan suhu daun, namun telah ditunjukkan bahwa fotosintesis daun dianggap sebagai target utama suhu tinggi dan PSII di dalamnya aparat fotosintesis tampaknya paling sensitif terhadap panas. Pengaruh cekaman air terhadap proses fisiologis tanaman ada dua mekanisme, yaitu secara langsung berpengaruh reaksi biokimia dan secara tidak langsung menurunkan laju pertumbuhan oleh daun akibat penutupan stomata. Cekaman air akan menurunkan permukaan transpirasi sehingga luas daun akan menurun. Di samping itu, kekurangan air akan mempercepat dehidrasi protoplasma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.